Written by Hanane Kosuke. If You Can See Me, part 17. Silahkan pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temenin tidur. Aku duduk di meja untuk menyuapi Pak Sung Hoon bubur yang kubuat. Ini sedikit lagi, bujukku sembari menyodorkan sendok ke mulutnya. Pak Sung Hoon bersandar ke bantal dengan sebagian tubuh tertutup selimut. Ia sudah berganti baju dengan pakaian rumah yang kutemukan di rumah penuh itu. Ia membuka sedikit mulutnya untuk membiarkan sendok masuk. Ternyata di rumah ini memiliki obat yang lengkap. Bagaimana bisa ada obat anti-infeksi? Ucapku sendiri. Itu hasil aku memeriksa rumah tadi. Pak Sung Hoon menghela nafas dalam. Ibuku dulunya perawat, ucapnya pelan. Karena setiap berburu pasti ayah atau siapapun di antara kami terluka, jadi dia menyiapkannya untuk berjaga-jaga. Aku mengangguk mengerti. Bibirku membentuk senyuman. Tapi syukurlah. Aku mengambil bubur dengan sendok dan menyuapinya lagi. Ini. Pak Sung Hoon membuka mulut lagi. Ia tampak sedikit malu. Tangannya menahan tanganku sebelum menyendokkan bubur lagi. Aku memandangnya bingung. Kenapa? Kok ingin minum? Pak Sung Hoon menggeleng. Kau butuh sesuatu? Tanyaku antusias. Pak Sung Hoon menggeleng lagi. Aku meletakkan sendok di mangkuk bubur di meja. Lalu memandangnya tak mengerti. Ada apa? Tanganku tidak patah. Aku bisa makan sendiri, ucapnya. Ucapannya membuatku menghembuskan nafas panjang. Kau bahkan tidak bisa bergerak. Sudah, buka mulutmu saja. Aku mengambil bubur lagi. Aku menyodorkan sendok ke mulut Pak Sung Hoon. Mau tidak mau, dia membuka mulut menerima sendok. Bibirku membentuk senyuman melihat wajahnya. Malam itu, kami tidak mungkin menyalakan perapian. Jadi aku menyalakan penghangat ruangan yang dicolok ke listrik. Aku menemukannya di salah satu kamar. Aku menyiapkan tempat tidur yang lebih nyaman untukku di lantai. Di sebelah sofa tempat Pak Sung Hoon berbaring. Paling tidak aku bisa berbaring, tidak bersandar ke rak wine lagi. Kau akan tidur di sana? Tanya Pak Sung Hoon. Aku yang duduk di atas alas tidurku menoleh. Wajah kami jadi setara. Ya, aku bisa langsung bertindak jika sesuatu terjadi, jawabku. Pak Sung Hoon diam sejenak menatapku. Walaupun tidak menyalakan lampu, cahaya redup dari penghangat ruangan memperlihatkan ekspresinya. Ada apa? Tanyaku. Bagaimana kau tahu aku bukan pelakunya? Tanya Pak Sung Hoon. Pertanyaannya membuatku tersenyum. Karena kau kidal, jawabku. Dahi Pak Sung Hoon berkerut. Hah? Kedua tanganku terangkat untuk memperlihatkan padanya. Saat kau mengikat sesuatu, tali atau sesuatu yang diikat itu akan condong ke arah tangan yang menariknya. Benar kan? Tanyaku sembari mencontohkan yang kukatakan di udara kosong. Pak Sung Hoon diam sejenak. Mungkin mencerna ucapanku. Gumamnya sembari mengangguk membenarkan. Aku melihat foto Minyong ketika dia ditemukan. Ikatannya dan semua korban yang ditemukan condong ke kanan. Ceritaku, terasa sedikit sedih mengingat Minyong. Jika kau kidal, bagaimana itu bisa terjadi? Kecuali kau dibantu orang lain, tapi tidak terlihat seperti ada dua pelaku di setiap tubuh korbannya. Pak Sung Hoon tetap diam menatapku. Juga, salah satu waktu pembunuhan dan jasad ditemukan bertepatan dengan ketika kau menemuiku di Georgetown tahun lalu. Itu alibi yang cukup kuat, lanjutku. Pak Sung Hoon tetap tidak berkomentar apapun. Aku memperhatikan ekspresinya. Apa yang kau pikirkan? Pak Sung Hoon memandang ke bawah. Kau bisa saja tidak mempedulikanku.
ucapnya pelan. Matanya perlahan kembali menatapku. Tapi kau tidak melakukannya. Ucapannya membuatku berpikir. Kau benar, ucapku sendiri. Hari itu, ketika polisi tiba, kau menatapku seolah-olah kau ingin aku segera pergi dari tempat itu. Ucap Pak Sung Hoon, membuatku tertegun. Ternyata ia juga mengerti. Kenapa? Ia bertanya. Aku tidak bisa menjawabnya. Aku juga tidak tahu kenapa aku peduli padanya. Pak Sung Hoon menghela nafas dalam. Kenapa kau tidak mengatakan apapun tentang perbuatanku padamu? Tanyanya lagi. Aku memeluk lutut agar lebih nyaman. Aku juga penasaran, ucapku sendiri. Aku mencoba untuk menelaahnya lagi di dalam kepalaku. Mungkin karena aku ingin tahu kenapa kau mengkonsumsi obat antidepresi itu. Atau mungkin aku memandangnya. Aku merasa kau tidak benar-benar ingin menyakitiku. Pak Sung Hoon menatapku tak mengerti. Apa maksudmu? Coba pikirkan lagi, ucapku. Kau membentakku dan melotot padaku memang membuatku takut. Tapi secara tidak langsung, kau menunjukkan padaku bahwa sebenarnya kau yang jauh lebih takut sesuatu terjadi padaku. Jelasku. Melihat respon di wajah Pak Sung Hoon membuatku tersenyum tipis. Hari itu, di apartemenmu, kau memang terlihat menakutkan dengan sikap kasar dan nyaris merudah paksaku. Tapi, kau sama sekali tidak mengejarku. Ucapku lagi. Lalu sikapmu di acara ulang tahun kakekku membuatku berpikir, dia sengaja melakukannya. Aku memberi jeda pada ucapanku dengan menatap lurus ke dalam matanya. Kau ingin aku kabur darimu, benar kan? Pak Sung Hoon tidak mengatakan apapun. Ia hanya memandang ke bawah. Tampak penyesalan di wajahnya. Jika kau sudah mengerti, ucapnya pelan. Kenapa tidak melakukannya? Aku diam sejenak, memilih kalimat yang tepat untuk diucapkan. Walaupun kau bersikap kasar dan berlaku sesukamu, aku kembali memulai, tapi kau selalu menegaskan kalau aku adalah tunanganmu. Pak Sung Hoon tertegun menatapku. Sejak lahir, aku bukan cucu siapapun. Aku bukan anak siapapun. Ceritaku. Yang ku tahu, aku anak sial. Masa kecil yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun, aku mengatakannya. Aku diberitahu untuk menjadi anak baik, makan teratur, dan mengenakan pakaian bagus. Tapi tidak ada yang memberitahuku cara untuk mencintai diriku sendiri. Di saat krisis tiba, dibanding menjelaskannya padaku, mereka mengirimku ke Georgetown sendirian. Hatiku sedih memikirkannya, tapi bibirku kembali tersenyum. Kenapa kau tersenyum? Tanya Pak Sung Hoon tak mengerti. Aku memandangnya, masih dengan senyuman di wajahku. Kau tahu, kupikir aku akan menangis ketika menceritakannya, tapi sama sekali tidak. Ucapku senang. Kurasa karena kau yang mendengarnya. Pak Sung Hoon diam sejenak menatapku. Tangannya perlahan bergerak ke pipiku. Mataku melirik tangannya, lalu kembali menatapnya. Aku tidak tahu apa kau ingin mendengar ini atau tidak. Ucap Pak Sung Hoon pelan. Rumor itu tidak benar. Mataku berkedip bingung. Hah? Teman sekelasku. Ucap Pak Sung Hoon. Aku tidak membunuhnya. Aku tertegun. Tidak menyangka dia akan membicarakan itu. Aku ingin menghentikannya. Lanjut Pak Sung Hoon. Ia tampak mulai emosional. Aku memintanya turun dari pagar pembatas. Tapi dia tetap loncat.
Aku menyaksikan tubuhnya melayang jatuh dan membentur tanah. Kedua matanya digenangi air. Matanya bergerak-gerak panik. Tapi tidak ada yang bertanya apa yang terjadi. Semua orang terlalu panik memikirkan aku mendorongnya. Aku tidak melakukannya. Aku menatapnya sedih. Perlahan aku bangkit dan memeluk lehernya. Dengan hati-hati, mengelus belakang kepalanya. Kedua tangan Pak Sung Hoon memeluk tubuhku. Dahinya bersandar ke sudut leherku. Ia tidak menangis. Namun, aku tahu ia sangat emosional. Aku senang kau bisa menceritakannya, ucapku lembut. Aku kembali ke rumah dengan sayur-sayuran temuanku dari hutan belakang rumah. Tempat itu benar-benar strategis sebagai rumah pondok. Begitu masuk melalui pintu belakang, aku langsung disambut wajah cemas Pak Sung Hoon. "Kau dari mana?" tanya Pak Sung Hoon kesal. Aku menunjukkan keranjang yang kubawa. "Mengambil sayuran?" Pak Sung Hoon mengembuskan nafas panjang. "Hutan itu bukan tempat bermain. Aku tidak dalam kondisi bisa melompat ke sana jika terjadi sesuatu." Karena itu dia marah. Harga diri seorang pria. Bibirku membentuk senyuman dan berjalan menghampiri dapur. "Aku mengerti," ucapku. "Kau tersenyum? Menurutmu itu lucu?" protes Pak Sung Hoon. Aku berusaha menahan tawa sembari mencuci sayur. "Apa yang kau katakan?" tanyaku. Pak Sung Hoon menghembuskan nafas kesal. Aku menoleh ke arahnya. Ia masih duduk di meja makan dengan wajah sebalnya. "Bagaimana lukamu?" tanyaku. Pak Sung Hoon melirikku. Masih dengan wajah sebalnya. "Sudah baikan," jawabnya pelan. Meskipun begitu, aku masih bisa melihat ringisan menahan sakit di wajahnya. "Syukurlah," jawabku sembari menyiapkan makanan. Pak Sung Hoon diam sejenak di belakangku. Tidak tahu apa yang sedang ia pikirkan. "Sebaiknya kau kembali," ucapnya. Tanganku yang sedang menyiapkan makanan berhenti. Namun, aku berusaha tersenyum dan menoleh ke arahnya. "Kenapa? Ini terasa seperti kencan," candaku dan meneruskan masak. "Kencan? Dalam kondisi seperti ini?" tanya Pak Sung Hoon tak habis pikir. "Memangnya kenapa? Bukankah membuat jantung semakin berdebar?" candaku. "Lee Yun Jin," protes Pak Sung Hoon. "Kita bisa berpindah-pindah kota, menyamar jadi orang lain, merampok bank. Kita akan jadi Bonnie and Clyde modern." Aku terbawa dengan candaanku sendiri. Tapi tidak ada respon di belakang. Perlahan aku berbalik. Pak Sung Hoon hanya diam menatapku. "Oh, maaf, aku berbual terlalu banyak," ucapku menyesal. Pak Sung Hoon tidak memberikan respon apapun. Ia hanya diam menatapku. Tapi aku tidak bisa menjabarkan apa yang ia pikirkan. Kami juga makan siang dengan sangat hening di meja makan. Terasa sangat canggung. "Kau benar-benar ingin aku pergi?" tanyaku. Pak Sung Hoon menelan makanan di mulutnya. Matanya bergerak menatapku. "Semua ini adalah pertarunganku dan kakakku. Sama sekali tidak ada urusan denganmu. Lebih baik kau pergi dan melanjutkan hidupmu," ucapnya. Ucapannya membuatku tidak nyaman. "Apa yang kau katakan? Kenapa terdengar seperti perpisahan?" "Setelah semua ini, tetap bertunangan denganku tidak akan menguntungkanmu. Keluargamu juga pasti tidak akan menginginkannya," jelas Pak Sung Hoon. "Jadi, lanjutkan saja hidupmu. Lakukan apapun yang kau inginkan setelah ini." Ya, memang benar. Sangat benar. Ucapannya sangat bijaksana. Tapi kenapa hatiku rasanya sakit? Kedua mataku mulai digenangi air. Apa semudah itu mengatakannya?
Pak Sung Hoon menghela nafas dalam. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau harapkan lagi? Jika sudah jelas akhirnya, bukankah lebih baik segera melewatinya? Tanyanya. Ucapan super logis dari mulutnya membuat hatiku semakin sakit. Bulir air berjatuhan begitu saja dari mataku. Aku tahu, jawabku. Tapi aku takut, ucapku padanya. Ekspresi Pak Sung Hoon melunak sedikit karena air mataku. Namun, aku masih melihat keteguhan dalam tatapannya. Takut adalah hal wajar yang akan kau rasakan sebagai manusia. Tapi, tidak akan seberat itu ketika kau menghadapinya, ucapnya. Aku diam, menatap Pak Sung Hoon dengan air mata berjatuhan. Apa yang membuatmu takut? Aku yang dituduh sebagai pembunuh berantai, ucap Pak Sung Hoon tak mengerti. Ini, jawabku. Dahi Pak Sung Hoon berkerut. Apa? Aku takut ini adalah pertemuan terakhir kau dan aku, jawabku jujur. Pak Sung Hoon terdiam. Ia terlihat tidak akan menjawab ucapanku. Jika aku pergi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Itu membuatku takut. Ucapku jujur. Apakah kau akan ditangkap? Apakah kau akan terus kabur? Apakah akhirnya pembunuh sebenarnya akan terungkap? Pak Sung Hoon memalingkan wajahnya. Jangan pikirkan aku, ucapnya. Kau masih muda. Masih banyak hal yang perlu kau pikirkan, ucapnya dan kembali makan. Tanganku menyeka air di pipiku sambil tetap menatapnya. Dan akan lebih baik jika setelah ini kau tidak bertemu orang sepertiku lagi, lanjutnya tanpa memandang wajahku. Siangnya, Pak Sung Hoon tampak sedang memikirkan sesuatu yang serius di ruang tengah. Ia tampak mencoret-coret sesuatu di buku. Ragu-ragu aku menghampirinya dengan segelas minuman di tanganku. Pak Sung Hoon mendongak memandangku. Aku menghela nafas dalam dan duduk di sofa lain, lalu mengulurkan gelas itu padanya. Ini sari buah blueberry, aku menemukannya di hutan, ucapku. Pak Sung Hoon melirik gelas itu dan kembali memandang bukunya. Tidak, untukmu saja, tolaknya. Aku akan pergi, ucapku. Pak Sung Hoon tertegun. Pelan-pelan, ia kembali memandangku. Aku memikirkannya. Mungkin yang kau katakan benar, ucapku lagi. Keberadaanku di sini pasti membuatmu tidak nyaman. Apalagi di kondisi seperti ini. Aku memberikan gelas ke tangannya. Ini baik untuk kesehatanmu. Paling tidak sebelum aku pergi, aku tahu kau akan baik-baik saja, ucapku sedikit memaksa. Pak Sung Hoon diam sejenak. Perlahan pertahanan di wajahnya runtuh. Siap-siaplah pergi. Jangan berjalan di malam hari, ucapnya. Lalu meminum air di gelas. Sepertinya ia haus. Ia meneguk hampir setengahnya, lalu meletakkan gelas ke meja. Kepalaku mengangguk sembari memperhatikan gelas itu diletakkan di meja. Dan Pak Sung Hoon memandangku. Jangan berusaha kembali lagi kemari, ucapnya. Kepalaku mengangguk cepat. Tidak akan, jawabku. Bibirku memenduk senyuman hangat. Karena aku tahu kau tidak akan ada di sini lagi. Pak Sung Hoon memalingkan wajahnya ke buku. Ya, aku akan segera pergi dari sini. Aku menatapnya dalam. Tanganku terulur ke tangan kanannya yang memegang buku. Pak Sung Hoon memandangku. Kau sudah berusaha melindungiku sejak awal, ucapku pelan. Terima kasih. Pak Sung Hoon tampak tersentuh. Aku bisa melihat dari tatapannya. Pandangannya mulai tidak fokus dan mengerjapkan mata. Aku akan membersihkan namamu, janjiku.
Pak Sung Hoon berusaha fokus menatapku. Apa maksudmu? Kenapa? Ia memegang kepalanya. Ada apa denganku? Maafkan aku, Pak Sung Hoon. Ucapku menyesal. Pak Sung Hoon menatapku tak mengerti. Tak lama matanya menatap ke gelas di meja. Apa yang... Kesadarannya pasti mulai menurun. Namun ia berusaha keras melawannya. Aku menatapnya dalam, menunggu efek obat tidur yang kumasukkan ke sari buah blueberry itu bekerja. Lee Hyun Jin! Pak Sung Hoon sangat marah. Tangannya menggenggam tanganku erat. Tidak apa-apa, ucapku menenangkan sembari mengelus dadanya. Kau akan baik-baik saja. Lee. Pak Sung Hoon jatuh tertidur ke sofa. Aku diam sejenak menatapnya. Aku akan membersihkan namamu, ucapku lagi. Sampai di sini dulu ya. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sweet dream.